Apakah sebabnya kau tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, kata Yesus. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ya, apabila ia berkata bapakmu itu pasti berkata atas kehendaknya, sebab dia adalah bapak segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Ini Yesus menolak semua bullshit nubuat-nubuat yang dibangun oleh gereja untuk mendudukkan Yesus sebagai penggenapan harus mati di atas salib dengan mengambil Yesaya 9 bla 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 bla. Yesus membantahnya. Siapakah di antaramu yang dapat membuktikan aku berbuat dosa? Siapa? Sehingga aku harus digantung secara terkutuk. Siapa? Orang yang digantung di atas salib adalah orang yang terkutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang di atas tiang salib. Siapa yang bisa membuktikan di antara kalian bahwa aku adalah pendosa? Siapa? Gak ada orang Kristen, gak ada orang Yahudi, sehingga mereka membuat kesaksian palsu. Apalagi orang Kristen ini, orang datang belakangan. Itu hanya fitnah kepada anak Maria. Demikian. Oke, habis ya. Oke, habis. Oke, host. Perbesar host. Halo? Ya, perbesar host. Oke, terima kasih kepada Bang Juma dan teman-teman Kristen maupun Islam ya. Terima kasih untuk waktunya. Jadi saya akan buktikan ya bahwasanya Yesus itulah satu-satunya Tuhan yang punya hak, yang punya kuasa untuk mengampuni dosa umat manusia ya. Bukan Yahweh, bukan Allah SWT atau Allah ya. Bukan, tapi yang punya hak, yang punya kuasa untuk mengampuni dosa itu adalah Yesus Kristus ya, Jesus Christ. Saya akan baca ayatnya ya. Saya akan ayat 10 ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang." Artinya ya, Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa umat manusia. Lalu kita baca Yohanes 8 ayat 24 ya, teman-teman ya. Yohanes 8 ayat 24. Nah, di sini dikatakan Yesus, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu, hai Juma, hai orang-orang Islam, ya, bahwa kamu Juma dan orang-orang Islam akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jikalau kamu Juma dan orang-orang Islam yang lainnya tidak percaya bahwa akulah dia, kamu Juma dan orang-orang Islam yang lainnya akan mati dalam dosa-dosa kalian." Yohanes 8 ayat 24. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Dikatakan di sini akulah dia. Ya. Akulah dia. Kata dia di sini dipakai oleh Yesus sebagai kata ganti orang. Contoh ya, Bang Juma. Dia, mu, nya. Nah, jadi Yesus mengatakan di sini, akulah dia yang di sorga. Jadi kata Yesus begini ya, Bang Juma dan teman-teman orang Islam yang lainnya yang mendengar ini, akulah yang ada di bumi sama dengan dia yang ada di sorga. Akulah dia. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, Yohanes 8 ayat 24 ya. Ini tegas loh. Jadi bagi Bang Juma dan orang-orang Kristen yang tidak beriman kepada Yesus, kalian akan mati di dalam neraka. Ini dengar ya, Yohanes 8 ayat 24. "Karena itu tadi aku berkata kepada kamu Juma dan orang-orang Islam yang mendengarkan ini, bahwa kamu Juma akan mati
bersama dengan orang-orang Islam yang lainnya dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya, nah ini bang, ada kata kuncinya. Kalau kamu tidak percaya bahwa Yesuslah Tuhan, akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Hanya Yesus yang berani mengatakan demikian. Bukan Allah SWT, bukan Yahweh, bukan YHWH. Ya, hanya Yesus Kristus yang berani mengatakan demikian, coba. Ya, karena apa dia mengatakan begitu? Karena dia Tuhan itu sendiri. Ya, jadi teman-teman, Bang Juma dan orang-orang Islam yang lainnya, saya mengajak kalian, kalau mau, ya, kalau mau. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, Juma dan orang-orang Islam yang lainnya, bahwa kamu, Juma dan orang-orang Islam yang lainnya akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jikalau kamu, Juma dan orang-orang Islam yang lainnya tidak percaya bahwa Yesuslah Tuhan, kamu, Juma dan orang-orang Islam yang lainnya akan mati loh. Akan mati dalam dosa-dosa kalian. Oke, lanjut. Bang Zuma. Oke, makasih, Os. Lanjut, Oke. saya lanjutkan satu ayat. Ya, silakan. Ya, Matius. Masih ada waktunya emang untuk saudara Sudah Kristen. habis. Langsung biar Islam. Habis sekarang. waktunya. Oke, langsung Bang, lanjut Bang. Makasih Bang. Begitu bicara waktu saya aktifkan 5 menit, silakan. Iya, baik. Jadi kalau di gereja, kata-kata seperti ini, orang-orang yang suka berangan-angan, berhalusinasi cocok. Tapi kalau di depan saya, orang yang belajar, orang yang memahami pengajaran Yesus, mustahil bisa dibodoh-bodohi dengan ucapan akulah dia, ego emi, dan seterusnya. Tidak semua Yesus mengatakan ego emi itu merujuk. Bukan berarti Yesus mengatakan akulah dia, berarti dia adalah Tuhan. Yesus sendiri menjawabnya kok. Sayangnya Anda nggak belajar. Coba baca data berikutnya, nomor 28. Siapa dia? Siapa aku? Aku anak manusia. Makanya dikatakan data 28-nya di Yohanes 8 itu, apabila kamu telah meninggikan siapa? Anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Anak manusia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, katanya Tuhan. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Tuhanku kepadaku, Bapakku. Dan Tuhan, Bapa yang telah mengutus aku, dia menyertai aku, dia tidak membiarkan aku sendiri, berarti aku berdua. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau orang nggak pakai akal sih iya, bisa dibodohin dengan pengakuan saudara kita Kristen. Tapi orang yang belajar Bible, manalah mungkin main yang kayak gitu-gitu, itu tipuan. Yesus mengatakan di dalam Matius 6, apabila kamu berdoa, jangan kau berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu dan tempat-tempat sunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami makan pada hari ini. Ampunilah kami. Kok bisa ada Yesus mengajarkan berdoa ampunilah kami? Katanya tadi sudah mati di atas tiang salib. Yesus Itu mengajarkan contoh. ampun. Contoh doa Bang. Yang harus diikutin oleh orang Kristen. Harus, kalian harus minta ampun setiap hari. Jangan loh. Kenapa? Dipotong. Ini waktu saya terakhir. Coba potong saya mute ya. pasang Jangan kuping, potong, dan potong. pasang kuping baik-baik. Lukas 23 nomor 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Gimana nih?
Kok Yesus memohon doa kepada Tuhan untuk mengampuni mereka? Katanya Kristen dengan matinya di atas tiang salib dosa-dosanya diampuni. Ini yang kukatakan. Orang Kristen itu nggak ada hubungannya dengan Yesus. Orang Kristen ini hanya memanfaatkan pengakuan-pengakuan Yesus yang pernah datang di tengah umatnya Bani Israel. Kristen ini bukan umatnya Yesus. Kristen ini umatnya Paulus yang mengajarkan menyembah kepada anaknya orang yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Coba Anda lihat, Yesus mengajarkan apa di tengah-tengah Bani Israel? Kesalahan fatal. Ketika Anda mengatakan akulah dia, itu artinya Yesus adalah Tuhan. Kayak mana ceritanya? Yesus menerangkan akulah dia, itu dia adalah anak manusia. Apabila engkau meninggikan anak manusia, maksudnya apabila engkau sudah mendudukkan anak manusia Yesus ini sebagai Mesias yang memang khusus untuk kalian, maka barulah engkau tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa. Dia siapa? Dia Mesias yang ditunggu Bani Israel. Tak ada Yesus mengajarkan akulah. Bahkan dia mengatakan, dan Bapa yang telah mengutus aku menyertai aku dan tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku dan Bapa berdua atau sendiri? Berdua. Berarti aku dan Bapakku adalah satu. Satu dalam apa? Satu dalam misi. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Untuk itulah kemudian sebagaimana yang dijanjikan Tuhan, Tuhan telah mengutus juru selamat untuk Israel, yaitu Yesus. Untuk Israel, bukan untuk Kristen. Waktu sudah Izin habis. bicara, udah Bang. Bentar, tanyakan moderatornya dulu. Silakan Pak Lemon, moderator. Bentar. Bang Trenda, syukran. Oke, Oke, ini ada host. tamu baru ini ya. Siapa ini? Bang Dwi Pangga, selamat siang. Muslim atau Kristen? Bang Badru Taman, syukran. Muslim, saya Muslim, Islam. Nah, oke host, tolong diperbesar host. Gantian ya Jadi host. sekali lagi saya ingatkan waktu 5 menit masing-masing itu grup ya, bisa dipakai Oke, sendiri. oke host, terima kasih. Makasih host ya. Oke, silakan senyum. Oke. Nah, di sini tadi sudah saya katakan di dalam Yohanes 8 ayat 24, di situ sudah jelas dikatakan Yesus, akulah dia. Kenapa Yesus memakai kata ganti orang dia? Inilah buktinya bahwa Yesus itu Tuhan. Dia memiliki kerendahan hati, ya. Dia memiliki kerendahan hati dan dia tidak sombong, tidak arogan. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Gak ada seperti itu, saudara-saudaraku. Inilah bukti kerendahan hati Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia mengatakan, akulah dia. Karena apa? Yesus itu bukan Tuhan yang arogan, bukan Tuhan yang gila disembah, ya. Gak ada Yesus pernah mengatakan sembahlah aku, hai umat Kristen. Gak ada seperti itu. Kenapa Yesus memakai kata dia sebagai kata ganti orang untuk Tuhan? Ya, kenapa? Itulah bukti kerendahan hati Tuhan Yesus. Ya, dia tidak sombong, dia tidak tinggi hati. Makanya dikatakan, ya, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Nah, saya terangkan di sini ya, akulah dia. Akulah yang di bumi sama dengan dia yang di sorga. Nah, jadi Bapa itu adalah panggilan Tuhan yang di sorga. Yesus itu adalah nama Bapa yang kita panggil di bumi. Makanya dikatakan, akulah dia. Jadi siapa itu Bapa, siapa itu Anak, siapa itu Roh Kudus, itu adalah pribadi yang satu di dalam Yesus Kristus. Nah, dikatakan Bapa karena Roh Kudus yang ada di sorga. Dikatakan Anak
karena Roh Kudus yang ada di bumi. Dikatakan Roh Kudus, kenapa? Karena Roh Kudus di alam semesta jagat raya ini. Yesus itu Roh Kudus. Nah, lalu datanglah Bang Juma dan orang-orang Islam yang tidak mengerti kebenaran. Dikatakanlah Yesus itu manusia. Ya, Yesus itu bukan manusia. Ya, kalau dia manusia sampai sekarang ini, berarti harus ada kuburannya. Setelah ada kuburannya, berarti harus ada jasadnya. Ya kan? Ternyata tidak ada kuburan dan jasad Yesus. Di mana ada jasad Yesus? Coba. Kalau dia memang benar-benar manusia sampai saat ini, kan nggak ada jasadnya. Nah, makanya orang-orang Islam ini, teman-teman yang Islam ini keliru untuk memahami, mengenal siapa itu Yesus. Yesus itu bukan manusia. Saya bilang sekali lagi, tunjukkan kepada saya kalau memang Yesus itu manusia, di mana jasadnya coba? Kan nggak ada. Kalian orang-orang Islam selalu apa namanya? Ngeledek ya. Ngeledek Yesus itu manusia, Yesus itu anak Maria. Di mana jasadnya, kawan? Tolonglah, jangan buat framing Yesus itu manusia. Kalau Yesus itu manusia, buktikan kepada saya mana jasadnya. Kalau di pengadilan ya, kalau di pengadilan itu harus ada minimal 2 alat bukti ya. 2 alat bukti. Ya, 2 alat bukti baru suatu perkara itu dinyatakan sah. Dinyatakan sah atau A1. Minimal 2 alat bukti. Nggak boleh 1, nggak boleh. Makanya saya minta kepada umat Islam, coba buktikan 2 alat bukti ya. 2 alat bukti kalian katakan Yesus itu manusia. Yang pertama saya minta buktinya, di mana kuburan Yesus, itu yang pertama. Di mana jasadnya Yesus. Ya, buktikan kepada saya minimal 2 alat bukti. Baru saya yakin Yesus itu manusia. Dan itu baru A1. A1, perkara itu sah. Ya, biar kalian paham. Jadi jangan kalian orang-orang Islam memframing Yesus itu anak manusia. Oke, makasih, Os. Lanjut, Bang Juma. Iya, baik. Ketika Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus manusia dari kota Nazaret. Jadi saya membantu Anda ya. Kalau yang Anda sembah itu yang bernama Yesus itu memang bukan manusia, itu bintang timur itu. Tapi kalau yang dilahirkan Maria, itu baru manusia. Tapi yang Anda sembah, yang ngaku bintang timur itu bukan manusia itu. Itu Lucifer yang bernama Yesus. Yang membimbing Anda mengatakan bukan manusia yang dilahirkan Maria itu adalah itu. Si bintang timur itu. Ya. Nah, sekarang tak ajarin supaya Anda itu jangan terlalu menghayal gitu ya. Yesus datang sebagai manusia. Kalau tidak diakui maka dia adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda tidak mengakuinya, datang sebagai manusia, berarti Anda antikristus. Memang betul, Kristen itu memang antikristus. Yesus meninggalkan bumi ini, Yohanes 3 nomor 13, itu sebagai manusia. Lalu kemudian di dalam Markus 14:62 duduk di surga di samping Bapa sebagai manusia. Turun ke bumi untuk kedua kalinya, Matius 16 nomor 27 sebagai manusia. Menghakimi manusia berdasarkan Yohanes 5 nomor 27 juga sebagai manusia. Ibrani 13 nomor 8, Yesus kemarin, hari ini dan seterusnya tetaplah sama manusia. Hanya ajaran Lucifer yang mengajarkan Yesus itu bukan manusia, tapi bintang timur atau Helal bin Zakar, Lucifer. Nah sekarang ketika saudara mengatakan bahwasanya mana kuburan Yesus? Mana kuburan Henok? Ayo, mana kuburan Kores? Ada? Nggak ada kan?
berarti dia juga Tuhan gitu. Ini pemahaman yang sangat rendah. Lalu kemudian, sekali lagi saya katakan kepada saudara, kalau Anda mengatakan bahwasanya hanya Tuhan yang gila sembah, berarti Tuhan yang disembah Yesus itu gila sembah berarti. Keluaran 20 nomor 1 sampai nomor 5. Lalu Elohim mengucapkan firman ini, Akulah Elohim, ilahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau langit bumi di bawah, atau apa yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, jangan beribadah kepadanya, sebab aku Tuhanmu adalah Tuhan yang pencemburu. Coba, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Artinya Tuhan yang disembah Yesus tidak mau orang menyembah kepada Tuhan lain. Berarti dia gila sembah. Yang namanya Tuhan memang harus gila sembah. Karena kalau tidak, maka makhluknya akan menyembah kepada selain dirinya. Nabi Musa, Nabi Abraham, semua nabi-nabi mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Tapi iblis selalu mengajak manusia menyembah kepada dirinya. Itulah yang datang kepada Paulus dan yang datang kepada pengarang kitab Wahyu. Akulah Yesus dari tunas Daud, mengutus malaikatku. Akulah bintang timur gilang gemilang. Itu siapa? Itu iblis yang Anda sembah dan yang Anda katakan dia bukan manusia. Memang betul, dia bukan manusia. Yesus pun mengatakan itu. Di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Dan Yesus mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku, membawa-bawa, memakai namaku, dan berkata, akulah dia. Terima kasih, Bu. Anda sudah mengakui ya. Jadi penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia.Itulah Anda. Itu penyesat. Yang Anda perhatikan sekarang ini adalah penyesat. Membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Lukas 21 nomor 8. Di dalam Lukas 24 nomor 23-24, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsunya akan datang dan melakukan mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus itu Tuhan, ya itu bukti bahwa Anda itu adalah pengikut atau malaikat atau wakil daripada Lucifer sang bintang timur. Waktu saya habis. Terima kasih. Saya sedikit ya, Pak Lemon. Tolong diperbesar, Tambahin Bos. sedikit, bentar Pak. Dikit aja ya, aku minta sedikit aja ngomong sebentar. Silakan Pak Raka. Bentar, aku besarkan dulu. Dia kan tadi menanyakan apakah Yesus ini Ini berapa menit ini, Bang? dikit Berarti aja udah Pak, banyak. 1 menit aja Pak ya, Oh, sabar 1 ya, menit, saya Os. diam Oh, aja. 1 menit, Os. Ya. Jadi kata malaikat Yohanes 20 ayat 13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang di sini ya. Dan aku nggak tahu di mana dia diletakkan. Menurut Alkitab ya, mayat Yesus hilang dicuri orang di sini ya. Ini ayatnya ya. Kalau Anda mengatakan kalau memang dia bukan manusia, di mana mayatnya? Alkitabmu sendiri mengatakan kalau mayat Yesusmu, mayat Tuhanmu ini hilang dicuri orang. Justru saya ini bertanya, ini kan saya bukan orang Kristen. Yang nyolong mayat Tuhan siapa? Terus pencurinya udah masuk penjara atau belum? Ah, ini tugas Anda menjawab loh ya. Ini Alkitab loh yang ngomong ya, mayat Tuhanku hilang dicuri orang ini ya. Yohanes 20 ayat 13, tugas Anda menjawab, yang nyolong mayat Yesus siapa? Terus pencurinya sudah masuk penjara atau belum? Silakan, nanti tolong ditanggapi 5 menit. Sudah habis. Oke, tolong diperbesar, host. Oke, terima kasih ya. Yang pertama, saya akan jawab kepada Bang Juma dulu. Bang Juma, saya berdoa demi nama Yesus Kristus supaya Abang bertobat dan berhenti untuk mengajarkan kesesatan kepada orang lain. Jadi sudah jelas-jelas
dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 24 tadi, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Bagaimana Anda mengatakan akulah dia itu adalah iblis atau Lucifer, Bang Juma? Ya, adakah orang di muka bumi ini yang bisa mengatakan sedemikian rupa kalau bukan Tuhan itu sendiri? Coba abang hayati kata-kata di dalam Yohanes 8 ayat 24 itu, Bang Zuma. Jadi saya berbicara ini, Bang Juma, demi nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku minta supaya Bang Juma bertobat dan berhenti mengajarkan kesesatan. Bukankah Tuhan yang layak, Bang? Bukankah Tuhan yang layak, yang patut mengatakan, ya, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi kita harus percaya kepada Yesus Kristus, Bang Juma, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kalau Bang Juma tidak percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka kata Yesus, Bang Juma akan mati dalam dosa-dosamu. Siapa coba, Bang, yang bisa ngomong begitu, yang bisa berkata-kata seperti itu, Bang? Kalau bukan Tuhan itu sendiri, Bang, yang telah datang dari sorga ke bumi ini, Bang. Itu ya, Bang Juma, ya. Satu itu, Bang, aku minta sama abang, bertobatlah, Bang Juma. Ya, aku mengasihi Bang Juma. Demi nama Yesus Kristus, aku mohon kepada Tuhanku Yesus Kristus supaya Bang Juma ditangkap hatinya. Oke ya. Yang kedua, saya akan jawab kepada Bang Raka. Bang Raka, saya baca ya, Yohanes 20 ayat 13. Saya baca ya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, ya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi ini, Bang Raka, ini adalah perasaan, ya, perasaan galau seorang perempuan, ya, di mana orang yang dikasihinya, ya, di mana orang yang dikasihinya sudah tidak berada di kuburan itu. Nah, Yesus tidak ada di kuburan. Kenapa Yesus tidak ada di kuburan? Karena Yesus telah bangkit. Nah, tetapi pemahaman si Maria, ya, Yesus itu tidak bangkit, tetapi dicuri orang. Karena si Maria tidak kenal Yesus, Bang. Si Maria tidak kenal Yesus sebagai Tuhan. Yang tahu si Maria itu, Yesus itu sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ya. Kalau tahu si Maria Yesus itu adalah Tuhan, pasti si Maria tidak menangis. Dan si Maria tidak mengatakan, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Berarti si Maria, ya, tidak membaca, ya, tidak membaca kitab Taurat, ya, kitab Taurat Musa tentang kebangkitan Yesus. Bahwa di situ dinubuatkan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Si Maria nggak tahu nubuatan ini, ya. Sedangkan Yesus, ya, sudah dinubuatkan tentang kelahirannya, tentang kebangkitannya, ya, sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu di dalam kitab Taurat Musa. Tapi si Maria ini nggak pernah baca itu. Kalau si Maria tahu Yesus itu sebagai Tuhan, ya,
Kamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Andalah yang kena. Yesus menubuatkan akan muncul penyesat memakai nama Yesus. Coba Anda lihat di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 14:31. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, sebab aku selalu melakukan setiap pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Membuktikan dia adalah Rasul Tuhan. Yohanes 11 nomor 42. Orang banyak yang berdiri di sini, aku mengatakannya kepada mereka, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Jadi Anda hanya membawa klaim doktrin dan dogma Anda. Akulah dia, itu Paulus pun pernah mengatakan akulah dia. Musa juga pernah mengatakan akulah dia. Tapi dia siapa? Dia adalah Rasul yang diutus. Dia adalah Nabi yang diutus. Dialah Mesias yang ditunggu. Makanya dia jawab, apabila engkau telah meninggikan anak manusia, barulah engkau tahu bahwa akulah dia. Bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, katanya Tuhan. Ternyata dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Silakan saudaraku yang mau menambahkan. Maaf kepanjangan. Silakan. Sudah selesai, host. Sebentar, masih ada Muslim, masih ada waktu 31 detik. Siapa mau tambahkan? Saya tambahkan sedikit ya terkait Ya, tadi silakan. disinggung-singgung tentang apa? Tentang wanita berzina itu tadi ya. Dia kan mengatakan bahwa dia ini kasih. Mana tadi? Dibesarkan dulu. Ah ini kan fotonya. Ini Yesusnya, ini cewek pezina ya. Itu tertulis di kitab Yohanes 8 pasal 8 Dibesarin. ayat 8. Ya, besarin host. Mana hostnya? Lanjut Nah, pada 20 detik tertulis lagi. di Yohanes 8 ayat 8 ini ya ayatnya ya, Yohanes 8 ayat 8. Tapi sayangnya cerita ini palsu teman-teman. Ngeceknya di kodek ya, manuskrip. Waduh, ini ngomongkan manuskrip ya. Yohanes pasal 8. Sudah habis, host. Habis waktunya. Oke, senyum Habis sebentar waktunya. ya. Oke. Senyum sebentar ya. Sebelum Anda berbicara, ini ada kawanmu si Salom. Waktu 5 menit ini Anda mau pakai sendiri atau berbagi dengan Salom, terserah. Sendiri aja, Bang. Sendiri aja, Pak. Sendiri aja. Biar aja begini, biar nggak rancu karena Gurunda udah ada nih. Biar Gurunda aja dengan si Oten ini. Gak usah kita masuk dulu ya saudaraku, biar rapi diskusinya. Lanjut. Udah bisa dimulai, Pak, Bu. Oke, terima kasih host ya. Yang pertama saya mau bicara sama Bang Juma. Bang Juma, saya sekali lagi berdoa demi nama Tuhan Yesus supaya hati Bang Juma ditangkap Tuhan Yesus ya. Gak usah gitu lah bang, diskusi aja. Iya nggak apa-apa. Dari Kan, tadi kok gitu-gitu. iya nggak apa-apa. Bang Juma tadi mengatakan bahwa Yesus itu hasil dari jinah. Ya, saya akan buktikan bahwa Yesus itu bukan dari hasil jinah ya. Saya akan baca Matius 1 ayat 24 sampai 25 ya, saya akan baca. Ya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Ini ya Bang Juma ya, abangku, kau tadi mengatakan Yesus itu hasil zina. Tetapi di ayat ini dikatakan, tetapi tidak bersetubuh si Maria dengan Yusuf, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya Bang Juma, jadi berhentilah menebarkan kebohongan Bang Juma, ya, bahwa Yesus itu abang katakan tadi dari hasil zina. Ya Bang Juma, bertobatlah Bang Juma demi nama Yesus ya. Oke, saya langsung ke Bang Raka. Bang Raka tadi abang katakan Yohanes 8 ayat 8 ya. Saya akan buka Bang Raka ya. Yohanes 8 ayat 8. Ya. Ayat 7 ya. Dari ayat 7 saya baca. Oke. Dari atas saja deh, Yohanes 8 ayat 1 sampai habis saya baca ya, sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait sesembahan, dan seluruh rakyat datang kepadanya.
ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi Bang Raka yang saya kasihi, ya, di sini ada perempuan berzina yang dosanya diampuni oleh Yesus, ya. Yang dosanya diampuni oleh Yesus. Tetapi di kalimat terakhir Yesus berpesan, Bang, ya. Di kalimat terakhir Yesus berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Ya, itu pesan Yesus. Nah, orang Kristen sudah diampuni Yesus dosa-dosanya, dan Yesus menyuruh orang-orang Kristen supaya apa? Supaya jangan berbuat dosa lagi. Bukan berarti setelah Yesus mengampuni dosa, kita bisa berbuat dosa lagi. Tidak. Yesus menasehatkan, ya. Teleponnya diangkat dulu, Pak, teleponnya. Ya, Yesus menasehatkan supaya kita yang telah ditebus oleh Yesus dosa-dosanya, ya, itu supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Waktu Oke, sudah terima kasih. Pak Jo, aku minta 1 menit aja boleh ya? Nanti Bang Juma di fullkan Ya, aja. silakan Bang, Ya, silakan. cuma 1 menit aja menanggapi ucapan dia, Silakan. Bang. Ya, jadi gini ya. Jadi yang teman yang tercinta ini bercerita tentang Yohanes 8 ya. Dari Yohanes 8 ayat 8. Cerita ini kan indah sebetulnya teman-teman ya. Kayak cerita dongeng cerita ini. Kenapa saya ngomong begitu? Pada saat itu kan dia ketemu dengan pezina ini ceritanya ya kan. Pezinanya diampuni karena nggak ada manusia satupun yang berdosa. Semua manusia berdosa. Sayangnya cerita ini di dalam kodeks Sinaiticus, cerita ini nggak ada, alias cerita palsu. Ini kita buktikan ya. Ini Yohanes ya, John, ini Yohanes John. Chapter ini pasal ya. Yang verse ini ayat, yang chapter ini pasal. Pasalnya betul ya, kita klik pasal 8. Ayatnya mulai ayat 12 teman-teman yang ada. Jadi sebelum ayat 12 ini cerita ini palsu semua ini dongeng ini. Ini semuanya palsu karena di dalam kodeks Sinaiticus cerita ini nggak ada teman-teman ya. Alias halusinasi, alias fantasi teman-teman ya. Itu aja, sekian, terima kasih. 1 menit sudah habis, Bapak. Ya. Tadi Lanjut, Bang Juma, saya 4 menit lagi. tuduhan anak Sinai itu bukan dari saya. Saya hanya mengatakan orang yang ada pada masa itu menuduh Yesus itu anak dari hasil zina. Anda boleh baca Talmudnya orang Yahudi halaman 30. Lalu kemudian kalau Anda melihat dalam Yohanes 8 nomor 41 itu jelas sekali orang Yahudi mengatakan kami tidak lahir dari zina. Itu nyindir Yesus. Karena mereka menganggap Yesus itu adalah hasil zina. Itu tuduhan orang Yahudi. Bukan tuduhan saya. Saya mana ada cuman orang Kristen aja yang mengaminkan ajaran Yahudi itu adalah sumber keselamatan dari sana. Jadi saudara, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan,
Kamu berdoa, mudah-mudahan Tuhan kemudian Yesus itu menangkap saya. Justru orang yang berdoa menggunakan nama Yesus itu akan dilemparkan dalam api neraka. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang-orang Kristen itu kata Yesus, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu pengakuan Yesus, jadi tidak usah mimpi terlalu tinggi. Nah sekarang kita membahas tentang yang tadi. Coba sekali-kali kalau bahas Bible itu pakai akal, jangan pakai dogma. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku. Mana sisi ketuhanannya kalau gitu? Bukankah Tuhan yang maha berkehendak? Kalau Yesus itu Tuhan, harusnya dia berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Faktanya kagak. Bertentangan dengan surat Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dalam statusnya, keadaannya sebagai Elohim, sebagai Theos, dia tidak mempertahankan keteosannya, melainkan merendah, mengosongkan diri dan menjadi rendah, mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia, bahkan mati sampai taat, sampai mati di atas tiang salib. Bertentangan. Paulus mengatakan dalam Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8, Tuhan sendiri yang turun mengosongkan diri menjadi manusia. Yesus membantai itu, Cak Ayu. Dari sini aja udah ketahuan mana ajaran Lucifer, mana ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Aku datang atas kehendak Dia yang mengutus aku. Paulus mengajarkan beda. Kenapa? Karena yang mendatangi Paulus itu adalah Lucifer. Maka Lucifer membisikkan kepada Paulus agar Paulus memberitakan kepada orang Kristen bahwa yang datang menjadi anak Maria itu adalah Theos yang mengosongkan diri, yang mengambil rupa manusia dan mati di atas tiang salib. Tapi Yesus membantah, aku datang bukan atas keinginanku sendiri, tetapi atas keinginan Dia yang telah mengutus aku. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah betul, Anda menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan karena keinginan Bapa Anda, yaitu Bapa yang ada yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus, sang bintang timur. Siapa itu? Siapa yang bintang timur itu? Dalam tradisi Yudaism bintang timur itu apa? Iblis. Mau Anda berdoa sampai robek mulut Anda kepada Yesus, justru Yesus akan mengusir ente. Matius 7, enyahlah daripadaku, aku tak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Masih kurang jelas apa ajaran Yesus itu? Anda saja saudara yang terjebak dalam lingkaran Lucifer, sehingga Anda bangga dengan Tuhan yang Anda sembah yang adalah Lucifer sang bintang timur itu. Belajar lagi. Silakan. Terima kasih Hosea. Oke Bang Juma, terima kasih Bang Juma udah bernarasi liar. Jadi Bang Juma, ya, saya Dia mengatakan Al-Masih adalah anak haram, ya. Ini kitab Kala 1B 18b menyebutkan kalau Al-Masih anak haram. itu bukan Ya, kitab ini. kami Bang, itu bukan Ya, kitab sabar dulu, kami. aduh dipotong lagi. Sabar dulu. Bisa langsung. Alkitab dong dalilnya, Alkitab Bang. Jangan pakai kitab lain. Bukan ada. Jangan pakai kitab tandingan. Itu Abang namanya pakai kitab. Dengar dulu, saya ini ngomong dulu, jangan dipotong. Jadi Anda tadi mengatakan seolah-olah Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa itu anak haram. Padahal orang Yahudi dengan kitab Talmud mengatakan bahwa ibunya Maryam ini ya profesinya sebagai pelacur. Di dalam kitab Talmud, ini saya tunjukkan itu bukan kitabnya ya. kitab kami Bang. Itu bukan kitab kami, kitab Talmud itu. Iya, Tapi orang Pak. Yahudi, Anda orang dengarkan Yahudi dulu, lebih ada tahu contohnya, Yesus daripada Bang Senyum. Kristen. Tuan rumah lebih Ini tahu saya daripada ini tamu. cerita soal kitab Talmud. Saya bukan cerita tentang kitabmu. Yang ngomong ini orang Yahudi ini loh di dalam Talmud. Al-Quran membantah itu di dalam Ali Imran 59. Ya sudah, Sesungguhnya kalau bukan perumpamaan Alkitab penciptaan ngapain Isa. Bang? Ini gimana Ngapain? sih nggak tertib ini?
Saya belum selesai ngomong loh. Yahudi menuduh Isa itu anak haram, Maryam itu berprofesi sebagai pelacur. Quran ini membantahnya di Ali Imran 59. Sesungguhnya Talmud itu perumpamaan. bukan kitab kami, Bang. Pakai Alkitab lah, Bang. Saya ini cerita Bang, apa yang mereka katakan. itu bukan Saya kitab nggak Yahudi. mengatakan. Di Yahudi tidak ada persinahan, Bang. Contohnya tadi itu perempuan berzina Waduh, dilempar ini dengan kacau batu. ini kalau nggak dikasih waktu Itu kacau tadi ini. contohnya. Kacau. Bang moderator, ditertibkan dulu. Ini saya ngomong di sela dari tadi. Pak Jo. Faktanya PL itu milik Yahudi loh. PL itu milik Yahudi. Tanah itu yang kalian pakai perjanjian lama itu milik Yahudi. Sementara Talmud itu kitab penting bagi orang-orang Yahudi. Kok Anda tolak? Perjanjian lama tanah kita Anda terima. Ya. Nah ini mengatakan Kenapa? kalau di dalam kitab Talmud ditulis bahwa Isa itu anak haram di dalam Talmud. Ibunya berprofesi sebagai pelacur. Itu tuduhan orang Yahudi. Al-Quran membantahnya gitu loh. Saya ini mau cerita kalau Al-Quran itu membantah cerita itu. Ini loh ayatnya. Bahwa sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Jadi Al-Quran ini memuliakan dua orang ini. Ya, menyucikan keduanya, menolak tuduhan orang Yahudi. Kalau Yahudi ngomong begitu ya silakan, itu kan urusan orang Yahudi gitu loh. Jadi Anda jangan menuduh Quran mengatakan Yesus ini anak haram, itu nggak benar loh. Ini Quran yang membantahnya gitu loh. Silakan Bang Suma, saya serahkan Bang Suma. Sedikit satu menit ya, izin saya kasih data dulu Gurunda Dengku, izin 1 menit data. Besari dulu host. Tadi dia bilang Yesus dari atas nih, kita kasih data dia ya, berkali-kali dia nih. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, ini perkataan Yesus ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Mereka ini siapa? Pengikutnya ya, murid-muridnya ya. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi kau ingin menuhankan Yesus, tuhankan juga murid-murid ya. Kemudian ditimpali lagi, ditambahi lagi ya di 16-nya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya, jadi sama ya. Yesus dengan murid-murid sama. Jadi jangan kau menganggap dia berkata dari atas dia itu Tuhan. Murid-muridnya juga dia bukan dari dunia. Oke? Baca ini ya. Lanjut, Guru Ndadeng. 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus berasal dari surgawi. Betul. Jadi alasan yang dibuat-buat oleh Kristen untuk mendudukkan anak Maria sebagai Tuhan, tuduhan Yesus bukan manusia, bla bla bla, itu terbukti di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Berarti Anda adalah antikristus. Antikristus itu adalah penyesat, pembohong, penipu, atau Dajjal atau Lucifer. Silakan Anda bantah, silakan. Satu Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Ini intinya senyum. 1 Korintus 12 ayat 3. Maka aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara oleh roh Elohim dapat mengatakan terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Saudara Suma dan umat Kristen tidak akan pernah mengatakan Yesus adalah Tuhan karena belum dikandung daripada Roh Kudus. Betul. Belum memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Roh pemersatu Ya. kan? Roh Kudus tidak akan Roh saudara Roh katakan Yesus. apapun Roh saudara Yesus. sampai Ya. Roh kiamat Kudus. dunia. Mari kalau kita tiada Roh buktikan. Kudus, Mari kita buktikan ya, apakah kalau yang nggak ada Roh pada Kudus, diri tidak saudara. akan mengatakan bahwa Mari kita Yesus buktikan. adalah Tuhan. Yesus Mari kita tetap buktikan manusia. apakah yang ada pada diri saudara itu Biarlah, Roh Bang Kudus, Juma. Roh Biarkan Kudus dulu. atau Roh Setan. Biarkan dulu. Ya, silakan. Oke, izin saya membacakan apa sebetulnya kitab Talmud itu. Ya. Oke, ini sekitar kitab Talmud. Kitab Talmud adalah kitab suci yang terpenting bagi kaum Yahudi. Kami kaum Kristen ya, Bahkan- bukan kaum Yahudi. Ya. Kami kaum Sebentar. Kristen. Bahkan Yesus orang lebih Yahudi. penting daripada kitab Taurat.
Jadi dia sebutkan bahkan lebih penting daripada kitab Taurat. Kitab Talmud bukan saja menjadi sumber dalam penetapan hukuman agama. Sekali lagi saya katakan, ya, kitab Talmud bukan saja menjadi sumber dalam penetapan hukum agama, tetapi juga menjadi ideologi dan prinsip serta arahan bagi penyusunan kebijakan negara dan pemerintahan Yahudi Israel. Dan ada begitu banyak ini tentang kitab Talmud menjadi dasar segala sesuatu, lebih penting daripada kitab Taurat. Siapa yang saya percaya, Yahudi atau Kristen? Ya, pemilik kitab lah, Yahudi lah. Iya, yang pemilik kitab. Yesus orang Yahudi. Yesus datang kepada domba-domba yang hilang, itu orang Yahudi. Dan pada akhir zaman Yesus menghakimi 12 suku Yahudi, bukan Kristen. Silakan lanjut. Iya. Ya, kami bukan kaum Yahudi, kami kaum Kristen, Pak. Tapi Yesus orang Yahudi. Ya, jadi sedikit 1 menit ya paling lama ya. Saudara tadi yang membawa kemudian siapa namanya? Jolemon. Saudara Jolemon. 1 Korintus 12 nomor 3. Jolemon, sorry, Shalom tadi ya. 1 Korintus 12 nomor 3. Terjemahan yang sebenarnya di situ adalah, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Theos dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh hantu suci. Itu terjemahan yang betul. Mau bukti? Di dalam original teksnya dikatakan pneuma. Pneuma itu diterjemahkan kemudian dengan terjemahan hantu. Anda lihat di dalam Lukas 24 nomor 37. Mereka Yang terkejut benar dan itu takut. Holy Spirit, Bang. Holy Lukas Spirit. 24 nomor 37. Itu terjemahanmu cuma. Ini kan Lukas tafsiran Alkitab. 24. Sabar, Iya, sabar. Lukas 24 nomor 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat apa? Melihat apa? Pneuma. Apa pneuma? Hantu. Berarti ketika dikatakan pneuma chaos, Holy Spirit. bahasa Yunani, Holy Spirit itu bahasa Inggris, Bung. Bahasa Yunaninya adalah pneuma. Pneuma hagios. Apa itu? Hantu suci. Apa itu? Makhluk gaib atau makhluk halus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Itu siapa? Makhluk halus, alias hantu yang suci, atau hantu yang murni, atau hantu atau makhluk. Ya, Apa tuh? kita sapa dulu Gaib. yang baru naik. Amatan mana lah? Amatan mana kau Juma? Dari mana hantu kau bilang suci Juma? Teman-teman. Lah Ini itu ada kitabmu. kaktus. Iya, Semuanya sama apa? Karena teman jin dan setan lah, Muslim. Itu kitabmu, Bang. Itu kitabmu yang mengatakan itu. Coba Lukas 24:37 Anda baca. Apa itu? Mereka terkejut Timer aja lah, host. Pakai dan timer, takut dan host. menyangka bahwa mereka melihat apa? Melihat apa di situ? Melihat Tuhan? Tidak. Melihat hantu. Apa bahasa Yunaninya? Pneuma. Berarti 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh hantu. Apa itu hantu? Kita Setan. sapa dulu yang baru naik, Bang Itu. Zuma. Ya, silakan. Kaktus agamanya apa, Kaktus? Halo? Kaktus? Ya, halo, assalamualaikum. Saya alhamdulillah Islam. Oh, Muslim. Ya, silakan yang Kristen lanjut. Kita utamakan yang Kristen dulu, ada Bang Zuma soalnya, Bang ya. Kita utamakan untuk debat Ya, dengan Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Ya, saya mendengarkan saja. Halo? Ya, kan Bang Yesus. Suma. Ya. Yesus kan. Bang Salom, silakan Bang Salom, silakan Bang. Silakan. Ya, tadi kan Roh Kudus itu hantu putih, Perbesar host, hantu perbesar suci, host. ya, hantu suci. Itu kalau bahasanya Periklatos, Bang Suma. Nggak Bahasa ada Ibraninya. Gak ada Periklatos di situ, Si Bang. Salom Itu diperbesar, si Salom. Periklatos Si juga Salom bukan host Ibrani, diperbesar. Bang. Periklatos itu Yunani, bukan Ibrani. Yunani ya, bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Ruach Kodes. Ruach Kodes itu bahasa Ibrani, Bang Suma. Ruah Bahasa Kudus itu mana bawa artinya itu? apa? Ruah Kudus itu Kodes artinya apa? Ruh artinya apa? Dipercaya oleh umat Kristiani adalah pribadi yang mau menolong Ya, dan itu pemimpin umat serta Kristiani, pendamping hidup oke. baik rohani. Tapi Ya. Ruah HaKodes itu apa? Angin yang suci.
udara yang bersih, atau spirit, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ya Ruah itulah. HaKodes. Ya amin. Nah. Kalau Ruah Kodes itu roh suci yang daripada Tuhan. Kalau jadi- di jin kafir yang masuk Muslim, ya itu jin. Kan kalau di Muslim ada Ruah jin HaKodes kafir, itu ada nafas, jin Muslim. nafas yang Tuhan kami berikan nggak kepada bisa bedakan manusia. Itu, mana jin kafir, mana jin Muslim. Nah sekarang kalau begitu pertanyaan saudara, coba Anda baca di dalam Matius 4 nomor 1. Apa bedanya antara Tuhan Anda dengan iblis? Coba, saya ingin tahu. Matius 4 nomor 1. Coba. Apa bedanya antara Tuhan Anda dengan iblis? Iblis itu hakikatnya roh. Tuhan Anda hakikatnya roh. Bedanya di mana? Ayo. Pertanyaan saya gini, Allah SWT itu kan saat Siapa karena bilang? enggak Allah SWT tak menampakkan diri Lo kepada umat manusia. menampakkan diri gimana? Emang kamu pikir makhluk kayak Tuhanmu? Ya. Kalau Tuhanmu kalau makhluk Allah kan bisa kami menampakkan punya diri. Tuhan, menampakkan Tuhan- diri. Kalau Adam Tuhan, jatuh dalam kalau dosa, kalau menampakkan Tuhannya diri. Berarti Yahudi, fiksi dong Tuhannya SWT umat Islam Bang itu Sumang. tidak Berarti bisa fiksi, menunjukkan tidak diri fakta. dalam arti kata wujudnya tidak bisa dilihat Fiksi. oleh alam semesta Ya, ini. berarti fiksi. Hayalan, fiksi? mimpi. Kok mimpi? Ya. Sekarang begini, ketika Ya, coba alam buktikan Allah semesta, SWT bisa dengar, menampakkan ketika alam semesta belum diciptakan, apakah Tuhan itu ada? Ada. Sebelum alam semesta diciptakan, apakah Tuhan itu ada? Ada. Bagaimana Anda bisa mengatakan ada, sementara tidak ada? Dilihat, siapa yang melihatnya? Ya, sebelum alam semesta kan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dari mana Anda tahu? Allah SWT apakah bahwa Anda ada pada melihatnya? abad ke-7 Nenek Bang Suma. Mukiber. Nenek Jadi Mukiber. mana lebih tua Muhammad atau Allah SWT Bang Suma? Kenapa ada pertanyaan kayak begitu? Kan pertanyaannya tadi bilang Allah itu nampak. Sekarang kalau pertanyaan yang sama, mana tua Maria daripada Yesus? Ya secara manusia tua Maria karena dia ibunya. Bagus. Nah sekarang kalau Anda bertanya tentang Allah, Allah Subhanahu Wa Taala itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan Allah itu bukan makhluk. Dialah yang menciptakan alam semesta. Dia yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Kok Anda bertanya mana lebih tua? Yang dimakan oleh usia itu Tuhanmu. Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Masa Anda bertanya Iya, mana tapi lebih kenapa tua? Allah ada kakinya di neraka untuk menutupi Itu supaya orang tidak masuk neraka? Itu penggambaran Tuhan. Memang betul Tuhan mensifati apa yang dipahami oleh umat manusia. Allah memberikan, Allah memberi dengan apa? Dalam konsep pemikiran kita, memberi itu bukan dengan kaki tapi dengan tangan. Allah maha melihat. Dalam konsep manusia melihat itu dengan mata, mendengar dengan telinga. Tetapi sifat bagi Allah, laisa kamitslihi syai', tidak sama seperti sifatnya makhluknya. Berbeda dengan Tuhan Anda. Nete. Ya memang beda lah. Dilahirkan. Memang semua Allah kita, Tuhan sekarang kita beda. gini, sekarang saya tanya sama Anda, kalau kepalanya Yesus saya lempar pakai batu berdarah, nggak pecah nggak kepalanya? Tuhan Anda itu. Tanya sama Anda dulu. Juga Tuhannya beda. Jadi Kalau bagaimana hidungnya mau saya ketemu? lakban, mulutnya saya lakban selama 5 menit, hidup nggak Tuhan Anda itu? Mati Tuhan Anda Tidak. itu. Sementara Tidak bisa Tuhan, diketemukan, Tuhan yang Bang benar. Suma. Allah SWT. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan itu maha hidup dan maha menghidupkan. Tuhan mematikan dan maha mematikan. Yesus dimatikan dan dihidupkan. Seperti Yesus yang kau sembah itu makhluk manusia. Kalau saya lempari kepalanya Yesus pakai ketapel, berdarah enggak? Bagus kalau nggak pingsan. Itu bukti bahwa Tuhanmu bukan Tuhan. Itu hanyalah halusinasimu aja. Silakan Bang Raka. Ya lucu itu Bang. Jawab. Salam, jawab itu. Kalau saya tembak matanya pakai ketapel, buta enggak matanya Yesus? Buta. Bukan halusinasi, Itu karena Yesus itu saya bukan percaya Tuhan. ada tertulisan, ada historinya. Larinya ke saya kan, larinya menghujat kan? Nanti matamu buta itu. Larinya menghujat. Ampi Kristen, Larinya menghujat. Ampi Kristen. Yesus kalau ku hantam balok dari belakang, pecah kepalanya, pingsan dia, jadi kena stroke.
Daripada Allah SWT mati. Apanya? Kau mau ngapain? Kau mau ngapain Mati Allah? dia. Emang kamu lihat? Ya, Nah, buktikan ayo, dia ayo. hidup. Kau Ya, mau ayo, ngapain? buktikan dia hidup. Kau mau apakan? Kau Buktikan mau dia hidup. berbuat apa kepada Tuhanku? Kau Ya, mau ngapain? buktikan dia hidup. Kenapa demo-demo? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Allah Larinya dibela? ke kanak-kanakan. Tuhanmu, Bung, Tuhanmu, kalau dia salah makan, kena diare dia. Katanya Tahu? dia maha kuasa, tapi dibela Tuhanmu demo. kalau dia minum kopi yang baru mendidih melepuh lidahnya. Cuma Asal saya kau tahu. tanya, kenapa ada suruh Makanya sia? jangan kau menyembah manusia, nggak Kenapa boleh. ada? Saya tanya, Al-Quran itu yang menyempurnakan. Kehadiran pendeta Kristen, siar TikTok itu adalah salah satu pendeta. Tolong moderator disapa. Siar TikTok itu Ya adalah silakan, seorang yang pendeta. noten-noten mau naik kirim permintaan saya naikkan. Ini siar TikTok ini Kristen Muslim siar. Dia adalah seorang pendeta. Oh pendeta ya. Siar Oke TikTok ini silakan dia Pak seorang Pendeta, pendeta silakan besar. dengan Bang Suma di sini. Silakan Gurunda, Jangan silakan. naik pendeta. Dia saja dengan saya tidak mampu kok. Silakan Pak Pendeta, siar TikTok. Ya bagus Silakan. kalau pendeta ini bagus karena beliau ini salah satu nabi-nabi palsu. Pendeta itu nabi Dia palsu. saja tidak mampu Pasti itu kok nabi palsu. buktikan Allah SWT itu. Ya semangat siang Pak Pendeta. Apa kabar? Semangat siang, baik-baik. Allah. Ini siapa toh? Waduh. Ini kayak Amci suaranya. Saya kena Siapa iki, siapa? Waduh. Ini pasien Ketemu saya aja di ini hotel lama, Mas Suma. Di Pak hotel Jance, lama di pasien Mamuju. saya ini Pak Jance. Siapa Bang Suma? Pendeta siapa Pak Suma? Siapa namanya ini? Bukan framing dia, framing. Bukan Pipo, bukan Pipo, bukan. Oh framing, Dia framing. Peri, iya Peri. Silakan bertanya, siar TikTok. Aku mau tanya, kalau Islam itu kan Allahnya berfirman enggak, berbicara tidak, lalu menyatakan wahyu itu caranya gimana? Iya, baik. Al-Quran Asy-Syura ayat 52 di situ diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mewahyukan itu melalui perantaraan tiga. Salah satunya adalah melalui malaikat, melalui tabir dan melalui pewahyuan. Dalam arti kata Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan wahyu kepada utusannya itu melalui tabir, mengutus malaikat, atau dengan pewahyuan langsung kepada Nabi. Pewahyuan langsung itu seperti Nabi Musa yang dialami oleh Nabi Musa. Itu pewahyuan langsung. Kalau dalam Al-Quran. Kalau tabir seperti Nabi Musa, kalau wahyu langsung seperti Nabi Ibrahim. Kalau melalui malaikat seperti baginda Rasul Muhammad SAW dan juga Nabi Musa. Nabi Musa juga berdasarkan kisah para rasul 7, Nabi Musa menerima wahyuan itu bukan langsung tapi melalui malaikat. Sekarang saya balik nanya, bagaimana caranya Paulus menerima wahyu? Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 9, dia langsung datang Yesus kepada Rasul Paulus. Berarti dia wahyu pertama langsung kepada seperti yang datang kepada Musa. Oh, berarti Yesus yang datang kepada Paulus. Ya, Yesus mengatakan setelah dia terangkat yang datang setelahnya siapa? yang datang setelahnya maksudnya? Kan Yesus mengatakan adalah benar jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka roh kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ayo, yang datang setelah Yesus terangkat siapa? Loh, ini sekarang yang terangkat atau tentang wahyu? Lah, kan Yesus sudah terangkat. Kata Yesus yang datang kemudian setelah dia adalah roh kebenaran. Tapi yang datang kepada Paulus bukan kebenaran, roh kebenaran, malah makhluk yang mengaku Yesus. Itu siapa? Iya, jadi pewahyuan yang datang kepada Paulus itu adalah secara langsung tadi yang pertama kamu sudah jelasin.
Kata Yesus, ketika dia terangkat, yang datang setelahnya adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Tapi yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku Yesus. Yang mana yang bohong ini? Paulus atau Yesus? Roh kebenaran itu bukan yang datang setelahnya. Yohanes 16, coba Anda baca nomor 7, adalah lebih benar yang engkau katakan, lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus siapa? Tetapi Yohanes pasal 14 itu dikatakan bahwa aku akan mengutus rohku kepadamu. Yesus tidak mengatakan begitu. Coba Anda baca Yohanes 14 nomor 16. Dia minta seorang penghibur. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Iya, penghibur itu adalah roh itu sendiri yang dikirim kepada murid-muridnya. Seorang itu manusia, Cak Ayu. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Kata seorang di Alkitab tidak selalu menunjukkan kepada manusia. Itu menunjukkan kepada bentuk ketiga orang, kedua. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Roh kebenaran atau mengaku Yesus? Beda konteksnya. Kalau yang wahyu, Yesus langsung datang. Enggak, kan tapi dia kalau mengatakan yang diutus Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang diberikan kepada murid-muridnya. Tidak, Yesus mengatakan yang datang setelahku bukan aku, tetapi roh kebenaran. Yang datang setelahku mengaku-ngaku aku, itu penyesat. Iya, yang diutus, yang datang setelah Yesus naik ke surga, baru dia utus Roh Kudus. Enggak ada. Yesus mengatakan yang datang setelahku itu adalah roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Nggak ada disebut setelah nggak ada setelah. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 8 Anda baca. Yohanes Coba Anda baca. 16. Ya, nomor 7 sampai nomor 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus, bukan datang setelah. Iya, aku akan mengutus. Nah, yang diutus oleh Yesus siapa? Yesus diutus Yesus gitu maksudnya. Kan yang diutus Roh Kudus penghibur. Nah, bukan Roh Kudus yang diutus. La haula wala quwata illa billah. Baca ayat yang ke-13. Saya baca nomor 13-nya. Tetapi apabila ia datangnya itu roh kebenaran dengan Roh Kudus itu berbeda. Baca ayat 13. Saya baca, tetapi apabila ia datangnya itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Berarti ini bukan Roh Kudus, ini manusia. Loh, kok udah dibilang Roh Kudus kok manusia? Mana ada Roh Kudus di situ? Itu roh kebenaran. Iya, kan roh namanya roh. Iya, roh. Nabi Musa juga disebut roh. Kok Nabi Musa disebut roh? Iya, karena Nabi Musa itu kepadanya diutus roh Tuhan. Segala sesuatu, semua nabi itu penuh dengan roh Tuhan, roh kebenaran. Fungsinya itu ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kenapa kemudian ia datang? Fungsinya penghibur. Kenapa ia datang menginsafkan dunia? Kenapa? Sebab dunia sudah diajarkan ajaran Lucifer menyembah kepada manusia. Maka roh kebenaran ini datang menginsafkan dunia, menginsafkan kalian yang menyembah kepada manusia. Itu Kenapa maksudnya. disuruh Roh Kudus datang? Supaya murid-muridnya yang ketakutan karena Yesus baru disalib, mereka berani memberitakan kematian Yesus. Saudara, yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran. Dia adalah nabi, bukan roh. Dia nabi. Nomor 7, roh penghibur. Iya, roh penghibur artinya manusia. Fungsi Anda pikir manusia itu bukan makhluk roh? Fungsi penghibur itu ayat 8 adalah untuk kebenaran. Betul, karena dunia sudah penuh dengan ajaran Kristen. Maka yang datang adalah roh yang mengajarkan untuk menghapuskan dosa-dosa yang diakibatkan oleh agama Kristen. Itu maksudnya. Maka ayat 13
jikalau roh kebenaran itu memimpin kamu, memimpinnya, Iya. bukan karena sesat, bukan memimpin, Oke. ia akan berkata-kata tentang dirinya itu tentang Yesus. Jadi Roh Kudus ini diberikan untuk berkata-kata tentang dirinya, yaitu Yesus, agar mereka berani memberitahukan Yesus yang telah mati, bangkit, naik ke surga. Anda ngawur. Baca ayat Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Ya. roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab roh kebenaran ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan roh kebenaran itu akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang. Nah, Apa yang akan datang? Hal-hal yang Oke. akan datang itu adalah di dalam Kisah Rasul pasal 2 dan Iya, pasal mulai 3. mulai ngaco. Sekarang begini, mari kita deteksi roh kebenaran itu bekerja di Islam atau bekerja di Anda. Oke? Bekerja di murid-murid Yesus. Sabar, kita deteksi dulu. Kalau Anda memahami roh kebenaran itu adalah roh pemersatu, betul? Roh kebenaran itu kepada murid-murid Yesus. Roh kebenaran itu datang untuk mengajarkan segala kebenaran. Betul? Apa yang didengar itu yang disampaikan. Betul? Kalau tadi di dalam ayat 13 menginsafkan. Mulai ngaco. Ditanya apa, jawabnya apa. Roh kebenaran ketika dia datang, dia membawa kebenaran yang didengarnya, bukan yang dikarangnya. Betul? Betul. Nah, sekarang di Islam ketika roh kebenaran itu datang, mengajarkan segala aspek hukum-hukum dibukukan di dalam Al-Quranul Karim, sehingga umat Islam menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kebenaran. Sekarang di Kristen tidak, roh kebenaran itu datang ke setiap individu Kristen, betul? Betul, tapi secara keseluruhan. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Kristen dengan Kristen lain berbeda aliran? Bukankah di dalam 1 Korintus 12:4-6 ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. 1 Korintus 12 nomor 12-13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Faktanya orang-orang Katolik, orang Protestan, orang Advent dan seterusnya berbeda-beda. Mana buktinya? Satu roh. Tapi kalau umat Islam panduannya satu. Apapun dia tetap Al-Quran. Al-Quran. Kalau kalian apa? Roh yang masing-masing datang kepada diri kalian. Itu apa? Katanya roh pemersatu. Apa enggak mulutmu itu pakai masker terus, bengkok mulutmu ya? Yang penting saya bukan Tuhan yang digantung di pohon. Tuhanmu pegal, belum lagi kalau kuhantam rahangnya balok, Tuhanmu pingsan. Rupa-rupa karunia itulah sebagai pembedaan, sehingga kalau kamu baca di dalam 1 Korintus 12 itu, ada yang ambil bagian jadi tangan, ada jadi mata, ada jadi kaki, tapi itu akan satu di dalam roh. Jadi kalau berbeda Katolik Protestan dengan Katolik dengan Protestan, itu karena perbedaan fungsi kerjanya sama, seperti ada bagian mata, ada bagian tangan, ada bagian kaki. Itu maksud dari 1 Korintus 12. 1 Korintus 1:10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikiran. Parah kali. Ini tidak sesuai dengan fakta. Kristen satu sama lain itu saling membenci satu sama lain. Berbeda dengan Al-Quran, ketika roh kebenaran, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, didatangi oleh Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril,
mereka kemudian satu padu mengajarkan tentang Al-Quran, hukum-hukum Tuhan, dan itu yang menjadi patokan kami. Wa qulil haqqu min rabbikum, kebenaran itu sudah didatangkan oleh Allah kepada kalian. Halo? Siapa yang mau beriman silakan taat kepada Quran, siapa yang tidak mau beriman silakan ingkar kepada Quran. Itu baru betul sesuai dengan Yohanes 16. Dalam Jadi yang datang, dalam sabar. Ya, bagaimana sunnah? Sunni dengan Syiah gimana? Jadi yang datang kemudian kepada orang-orang murid Yesus setelah Yesus itu bukan Paulus, itu bukan Yesus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh satu anggotanya dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Jadi kalau ada Katolik, Protestan, Ortodoks itu tetap adalah dalam bentuk tubuh sekalipun beda-beda anggotanya. Itu asumsi. Itu asumsi Anda. Itu asumsi Anda. Sekarang menurut Yesus yang datang, Sunni dengan Syiah cuma. sekarang begini, ketika saudara berkata seperti yang Anda katakan tadi, pertanyaan saya kemudian, benarkah Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu? Benar atau tidak? Karena di dalam 1 Korintus 12, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Anda udah kena di situ. Orang Katolik, orang Katolik, orang Protestan, aku tidak termasuk itu jadi sampai benarkah kiamat aku akan tidak bermusuhan. termasuk tubuh? Jadi banyak tubuh, tapi adanya satu Protestan, tubuh, banyak anggota. bukti adanya kesalahan fatal yang dikatakan oleh Protestan terhadap Katolik. Enggak usah lagi Anda melakukan pembenaran. Sekarang permasalahannya adalah, betulkah Yesus menubuatkan akan datang Yesus palsu? Jawab. Tidak ada Yesus menubuatkan Yesus palsu. Lukas, Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu. Mesias di situ siapa? Yesus atau bukan? Mesias, iya Yesus, tapi Mesias double kodrat palsu itu bukan Yesus. Iya, Yesus menubuatkan akan muncul Yesus palsu, betul? Yesus adalah Mesias, tapi kalau Mesias kodrat dia juga palsu, itu bukan Yesus. Iya betul. Yang saya tanya, betulkah Yesus menubuatkan akan muncul Yesus palsu setelah dia terangkat? Yesus palsu seperti Yesus tidak. Iya, tapi ada oknum yang datang mengaku Yesus, betul? Ya, Mesias palsu, bukan Yesus. Iya, tapi Mesias palsu maksudnya Yesus palsu, betul? Bukan Yesus palsu maksudnya. Mesias palsu dengan Yesus itu beda. Iya, tahu, saya paham. Mesias Yesus asli dan Yesus palsu sudah pasti bukan Yesus. Yesus palsu artinya Mesias palsu, betul? Yesus itu tetap Yesus. Mesias itu adalah gelar dan jabatan yang akan dikerjakan. Dan jadi Yesus ketika ada jabatan-jabatan yang di dalam dirinya dia, jabatan yang mengerjakan diurapi, disebut ngaku-ngaku dia sebagai yang diurapi, padahal bukan yang berarti disahkan, dia adalah Yesus maka palsu. itu palsu. Betul, berarti Yesus palsu kan? Mesiasnya yang palsu, bukan Yesusnya. Iya, kalau ada penyesat mengaku Yesus tetapi dia bukan Yesus, itu Yesus palsu atau Yesus asli? Mesias sama Yesus beda. Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama siapa? Namaku. Berarti akan datang Mesias palsu dengan memakai nama siapa? Nama Mesias. Namanya siapa? Mesias itu? Ya Mesias palsu. Iya, namanya siapa Mesias yang dimaksud? Ya bukan, nggak tahu namanya siapa. Kan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus kan? Iya, berarti nama Mesias palsu. Berarti Mesias palsu. Mesias palsu bukan nama karena arti Yesus. Ya ampun ya Karim. Makanya yang datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah loh, itu si Mesias palsu datang kepada Paulus yang mengajarkan kalian menyembah kepada anak orang. Paham? Sampai di sini belum paham. Di dalam Wahyu 22 nomor 16, akulah Yesus yang telah mengutus malaikat-malaikatku kepada jemaat-jemaat. Akulah tunas Daud, bintang timur. Di dalam Alkitab disebut Yesus anak orang. Nggak ada di dalam Alkitab Yesus anak orang. Yesus anak manusia nggak ada. Anak orang.
Iya, orang manusia sama aja tuyul. Beda. Iya. Anak manusia Dengan itu anak benar, orang beda. tapi anak orang tidak. Iya. Monisin apa dan saya nitip numpan tertawa di sini banyak lucu-lucu. Jadi saudaraku ya, saudara-saudara Kristen, Yesus yang asli berpesan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Berarti penyesat itu datang dengan mengatakan nama Yesus, akulah Yesus. Itu yang terjadi kepada Paulus, itu yang terjadi kepada penulis kitab Wahyu. Akulah Yesus. Maka setelah itu datang, Paulus membabi buta mengajarkan tentang ketuhanan anak orang, anak manusia bernama Tetapi Yesus itu. Sebelumnya kan Paulus kan sudah menganiaya murid-murid Yesus. Justru itu Anda baca Matius 12 bang. Baca Matius 12 bahwa orang yang tadinya mengaku bertaubat akan kemasukan 8 roh jahat yang lebih jahat lagi ketika dia menuju ke Damsyik. Iya, kenapa kamu bilang bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah bukan Yesus? Padahal Paulus kan pada awalnya dia sudah menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Oke, baik. Saya baca dalilnya. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari orang tersebut, ia pun mengembara, roh jahatnya mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkan. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali kepada rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah roh jahat itu dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar dari orang tersebut dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan berdiam di dalam orang tersebut. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkat Bang Zuma, ini demikian, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Demikian tamu juga yang akan naik. terjadi atas angkatan Yang- jahat ini. Gimana Bang? Abang ini setuju atau tidak? Kamu bisa Ini orang paham ini nggak kata DPO rumah? bang, DPO ini bang. Kata, Jadi dinaikkan atau saya tendang Bang? Silakan Ya Bang. tendang. Orang DPO Kita ini, tendang ya, ya, saya tendang ya. kita menghina pemerintah kalau kita debat sama DPO. Ya lanjut. Matius 12 jelas.